Oh, mau tanya-tanya, seperti apa sih seorang Uma untuk ketiga anak? Uh, Alhamdulillah ya Allah menganugerahi saya dengan 4 orang anak yang setiap anak itu pasti beda-beda, karakternya beda-beda, kemudian skillnya beda-beda. Orang tua itu adalah orang yang harusnya paling peka untuk mengetahui potensi setiap anak. Setelah itu fungsinya orang tua menurut saya adalah setiap anak itu setelah kita paham mereka punya potensi yang beda-beda dan kita membantu untuk mereka memaksimalkan potensi yang mereka miliki seperti itu. Nah setelah itu mereka bisa jadi bintang di bidang mereka masing-masing. Nah kalau anak saya beda-beda nih. Kalau Sulaiman gimana nih Sulaiman? Kalau kakak Mariam, anak saya yang pertama dia punya kecerdasan dalam bidang menghafal yang sangat kuat, makanya kita letakkan ada sangat berkonsentrasi dalam bidang tahfiz. Tapi dia juga suka gimnastik, jadi kita fokusin di situ. Kemudian yang kedua Khadijah, dia suka bola, dia suka berkuda. Yang ketiga dia memang akademiknya lebih fokus gitu ya. Kalau yang ini nih sukanya makan ini nih, makan sama sholat ini. Ya, jadi ya alhamdulillah dinikmati aja masa-masa dalam mengasuh anak ini. Menurut saya sih masa-masa yang repot tapi menyenangkan. Oh nggak berlangsung selamanya kan. Ada masa dimana kita pasti akan rindu bahwa anak-anak nantinya nggak sama kita lagi karena udah makin besar, udah sekolah di mana-mana gitu kan. Jadi saya menikmati momen bersama dengan anak-anak di masa kecil mereka ini. Suka dukanya? Suka dukanya, suka dukanya mengurus anak ya masing-masing anak beda-beda ya. Kalau kayak Sulaiman, saya sih nggak bilang duka ya, saya sih menikmati setiap proses apapun itu perjalanan dengan anak. Kalau Sulaiman karena memang ada sindrom Prader-Willi, jadi ini bolak-balik ke rumah sakit ya. Habis itu memang sekarang tantangannya karena Sulaiman ini kan dengan Prader-Willi sindromnya kan makan terus. Jadi kayak tadi baru dari acara brownies, setiap saat makan, di brownies kan makan-makan mulu, banyak banget makanan kan. Jadi dia memang akhirnya kalau ngeliat makanan nggak bisa kontrol diri gitu. Jadi ya itu harus sabar-sabar untuk bisa bersama seperti Sulaiman supaya bisa kontrol. Supaya jangan makan terus ini. Sulaiman dada-dada sama omnya. Karena Sulaiman ini lapar terus ya nak. Sindromnya membuat dia lapar terus. Jadi kalau ngeliat makanan, jadi pengennya makan terus gitu. Paling kalau untuk Sulaiman ya ini perutnya udah belendung nih. Perutnya nih. Isinya apa nih perutnya nih? Jadi Sulaiman harus makan apa? Kue. Terus habis kue apa lagi? Es krim. Makan apa tadi? Roti. Buah. Ya. Banyak makanannya. Yang paling penting sih kalau menurut saya apa ya? Sabar ya. Segala macam ilmu parenting itu nggak akan bisa berjalan dengan baik kalau nggak ada sabar ya. Sabar itu minta kekuatan sama Allah aja supaya sabar dalam bersama anak-anak. Tapi yang paling penting daripada itu semua, ibunya harus sehat, ibunya harus happy supaya bisa mendidik anak-anak dengan baik. Saya sih masih belajar juga sampai hari ini. Berarti untuk setiap anak-anak ada namingnya? Kalau Sulaiman ada susternya ya. Kalau untuk anak-anak yang lebih besar karena mereka udah lebih besar, jadi ada satu buat semuanya. Makan sering PPK. Kalau kami pulang ke Mesir dan pulang ke Indonesia, intinya bolak-balik cuma setahun sekali sih. Jadi seperti saat ini kita 3 bulan berada di Indonesia di antara bulan Juli sampai September karena lagi liburan musim panas. Nah ketika liburan musim panas inilah kami manfaatkan untuk seperti Sulaiman harus kontrol lagi ke dokternya di RSCM gitu kan, kalau berbagai macam dokter. Kemudian untuk anak-anak ya bersilaturahmi, kita jadi banyak bersilaturahmi selama di Indonesia ini. Kita bersilaturahmi dengan anggota keluarga, kita bersilaturahmi dengan para guru gitu. Dan yang saya rasa beda banget dari saya, sehingga nggak nyadar, kalau dulu tuh saya kalau ngeliat budaya-budaya Indonesia tuh biasa aja gitu. Tapi ketika tinggal 1 tahun di Mesir, ketika pulang ke Indonesia, setiap hal kecil saya lihat tentang budaya Indonesia, itu rasanya pengen, iya cinta, cinta sabar ya. Itu kayaknya pengen di foto-foto gitu, pengen. Saya ngerasa tiba-tiba ketika saya tinggal baru 1 tahun di Mesir, saya ngerasa budaya Indonesia tuh kaya banget, gitu, kaya banget dan bangga banget jadi orang Indonesia. Cinta sabar ya. Kayak kemarin saya lagi safari dakwah ke Jogja. Kemudian ukiran-ukirannya, iya, kemudian segala sesuatu yang berbau budaya tuh sekarang jadi lebih senang didokumentasiin gitu. Entah kenapa saya ngerasa bahwa jadi kayak ngerasa turis gitu loh, tiba-tiba pulang ke Indonesia terus yang dulunya kalau ngeliat budaya apapun kayak biasa aja, sekarang kalau setiap ngeliat budaya sedikit apapun kayaknya aku jadi pengen ya, pengen tahu, jadi pengen menikmati, jadi pengen foto gitu, karena ngerasa
di Mesir yang gersang itu ya. Dan kemudian yang Mesir kayak budaya juga, tapi Indonesia luar biasa, budaya yang luar biasa. Jadi entahlah, balik Indonesia tuh jadi sadar budaya banget sih kalau sekarang. Untuk anak-anak ada nggak sih culture shocknya gitu selama di sana? Anak-anak culture shock selama di mungkin dalam segi bahasa memang masih culture shock ya. Kalau dalam segi bahasa memang bahasa di Mesir itu bukan bahasa Arab yang kita pelajari sehari-hari, jadi mereka butuh waktu untuk bisa berbahasa dengan teman-teman di Mesir. Makanya anak-anak diperbolehkan untuk ikut klub olahraga apapun itu, karena sebenarnya belajar bahasa itu tidak hanya harus di kelas, tapi belajar bahasa bisa lewat permainan, bisa lewat cabang-cabang olahraga seperti itu. Jadi saat ini sih misinya nanti kalau ke Mesir anak-anak harus banyak berinteraksi dengan orang-orang Arab secara langsung lewat olahraga. Makanya anak-anak saya itu semuanya olahraga semua, karena bagi saya olahraga nggak hanya sekedar olahraga aja, tapi di dalamnya mereka berinteraksi dengan budaya orang-orang Mesir, kemudian mempelajari bahasa orang-orang Mesir seperti itu. Sama untuk support dari suami? Ya, alhamdulillah suami memang besok udah pulang ke Indonesia lagi, karena memang ada beberapa pekerjaan, kadang-kadang pekerjaannya ada di Indonesia, kadang-kadang pekerjaannya ada di Mesir gitu. Jadi kadang-kadang memang beliau harus ada di, saat ini beliau ada di Mesir, tapi besok balik ke Indonesia gitu. Jadi masih bolak-balik terus-menerus. Terakhir Mama, mungkin dengan banyaknya anak, sibuknya Uma juga, gimana sih Uma bagi quality time dengan suami? Membagi waktu, nggak tahu ya, saya setiap ibu kali ya merasa bahwa anak itu adalah ibunya gitu ya. Jadi happy aja gitu ngejalanin setiap proses bersama dengan anak-anak, kemudian menjalani proses belajar sih, di Mesir belajar, kemudian pekerjaan juga bisa dilakukan secara online gitu ya, dan suami juga masih bolak-balik. Jadi ya alhamdulillah ada sumber kekuatan ya sebenarnya anak-anak ya, maksudnya anak-anak ini kan yang membuat kita jadi oh ya kita harus sehat, kita harus bergerak gitu aja sih. Jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, ada support system juga dari keluarga sekitar, banyak teman-teman yang bantuin juga. Jadi saya sebenarnya nggak seorang diri sih untuk melakukan berbagai macam hal. Oke? Kalau Kauki, kalau ini kan Kauki kan dari Batam ya. Kalau Batam tuh biasanya pakai bahasa apa sih? Batam tuh bahasa Indonesia, cuman cenderung Melayu ya. Oh, Batam itu kan Kepulauan Riau, jadi masih ada corak-corak Melayunya tuh pasti masih ada. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya ceramah di Malaysia gitu, teman-teman ya paham aja, karena memang saya tumbuh 16 tahun lahir dan besar di Batam. Kalau misalkan bahasa Batam yang aku cinta Indonesia itu berarti apakah sama? Sama ya, bahasa Melayu soalnya kan. Oh, berarti sama ya. Udah ya? Ya, Terima kasih. kasih Kauki.